Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah syekh Abdul Jailani wa ila ruqyah baqi ajikan dan masyhur sastra Bali wa ila ruqyah Muhammad Ustaz Pranadi Sutarmo Pintar Makarya wa ila ruhi jami'ahil bukhari muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi Korea Desa Bener Dusun Singgarjaya Kumbul Batu Karet Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Rebo sore. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung, yang mana pada kesempatan Rebo yang lalu kita istirahat dulu. Alhamdulillah sekarang kita mulai lagi. Semoga senantiasa dongkapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumadarna ke urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kemudahan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan niat, masih diberikan kahayang, masih diberikan daek ngaji, alhamdulillah. Mungkin sudah mulai ada yang malas. Untuk pecah barusan. Untung nggak pecah. Iya, alhamdulillah kita dapat kumpul lagi karena perjalanan ilmu itu masih sangat panjang. Dan perlu kita ketahui yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain. Masing-masing orang itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, alhamdulillah kembali ke Bu. Ya, alhamdulillah. Masih ingat materi sebelumnya kita masuk ke dalam 20 sifat wajib bagi Allah, yaitu wujud alias ada. Dan pada kesempatan sore ini kita masuk dalam sifat yang kedua, ketiga, yaitu hidam dan baqo. Hidam artinya yaitu terdahulu. Kalau baqo artinya kekal. Tak ulangi, Allah memiliki sifat yang namanya sifat hidam, artinya maha terdahulu, dan baqo artinya maha kekal. Lawannya sifat hidam yaitu sifat wajib makhluk, yaitu namanya ad, namanya yaitu terdahulu, terbaru. Kalau Allah itu hidam, terdahulu. Kalau manusia atau makhluk itu yang terbaru. Kalau Allah kekal, berarti manusia itu pasti akan fana alias musnah. Artinya kita harus paham dan sadar diri bahwa kita ini sifatnya adalah hanya sebagai makhluk, bukan Tuhan. Cuman kebanyakan manusia tidak sadar sudah menjadi Tuhan. Sifat makhluk yaitu yang terbaru, atau yang ketiga adalah akan musnah. Sedangkan sifat Allah yang kedua dan ketiga yaitu hidam, terdahulu, dan baqo yaitu kekal. Boleh kita kupas. Apa sifat wajib bagi Allah? Hidam, terdahulu. Coba kita renungi, kita ini yang terdahulu apa yang terbaru? Kita ini yang terdahulu apa yang terbaru? Ya? Terbaru. Karena apa? Ada yang mendahulu. Semua pasti ada yang mendahului. Ibu-ibu punya, sebelum lahir pasti ada yang mendahului, yaitu berupa bapak ibu. Berarti bapak ibu itu bukan Tuhan, karena bapak ibu pun masih ada yang mendahului lagi. Betul nggih? Masih ada lagi sampai puncaknya Nabi Adam. Nabi Adam pun juga ada yang mendahului, yaitu apa? Tanah. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah dan ditiupkan ruh Allah. Tanah pun juga ada yang mendahului berupa bumi. Bumi pun juga ada yang mendahului berupa apa? Alam semesta. Alam semesta pun juga ada yang mendahului berupa apa? Itulah Nur Muhammad. Sebelum cikal bakal alam semesta ada satu titik, yaitu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah menjadi cikal bakal semua alam semesta yang zahir ini. Sedangkan yang ruhnya tadi ada yang mendahului, yaitu hidup. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek dikejar terus, tidak ada yang mendahului Gusti Allah, karena dia selalu yang terdahulu. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dialah Allah yang mendahului, yang awal apapun dan akhir apapun. Ingat, kita pun nanti akhirnya, meskipun kita yang terbaru, akhirnya juga akan kembali kepada Gusti Allah.
jasad kembali ke tanah, ruhnya kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah pun juga sama, semuanya akan kembali ke dalam hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun bisa dipahami Ibu? Kalau kita merupakan sifat makhluk yaitu terbaru, berarti setelah kita bakal ada lagi keturunan kita. Bisa dimenting Ibu? Semua akan berjalan. Yang datang akan pergi, yang hidup akan mati, yang lahir juga akan wafat. Semua berlalu begitu saja. Karena apa? Ada Sang Maha Kekal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tidak melihat siapa sih Sang Maha Kekal Hidam ini, Baqo ini, maka dirimu akan tersiksa. Karena apa? Yang kekal, yang abadi itu hanya hidup. Hidup itu siapa? Gusti Allah. Maka dengan 20 sifat wajib Allah ini, kita sadari dalam hati semua yang ada, semua yang wujud ini, semua apapun yang engkau rasa miliki, itu akan apa dalilnya? Di dalam Ar-Rahman Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Kullu, setiap apapun, apapun apa-apa, 'alaiha akan fan, akan fana, akan musnah. Apapun semua akan musnah. Wa yabqa wajhu, dan akan kekal wajah Rabbika, Tuhanmu, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Berarti dengan makalah ini kula lan panjenengan diingatkan Gusti Allah kudu sadar sing kekal iku cuman Gusti Allah. Maka dengan ilmu tauhid ini mengajarkan bagaimana hati untuk tidak mencintai, untuk tidak merasa memiliki, untuk tidak mengaku-ngaku. Agar apa? Meskipun suatu saat nanti itu diambil oleh Allah, kita tidak akan merasa tersiksa. Mengapa sih kita tersiksa? Mengapa kok kita sedih, kita takut, kita tersiksa? Karena apa? Kita merasa mengaku memiliki. Karena kita merasa memiliki ayam, ketika ayamnya kecemplung balong dan mati, kita akan merasa sedih. Betul Bu? Karena apa? Ngerasa ngeduweni, ngerasa ngebogaan. Padahal ngerasa ngebogaan itu sudah menyekutukan Gusti Allah. Hati lo ya. Kalau secara laku zahir nggak masalah. Ini motorku, ini rumahku, secara zahir dan wajib dirawat. Tetapi secara hakikat, tolong semua itu harus dibuang, dikeluarkan dari dalam hati. Mengapa sih kok kita nggak bisa tidur, katakanlah? Ya karena merasa memiliki ini harus dilepas, kembalikan ke Allah.
Gusti, aku nggak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, dan aku tidak memiliki apa-apa. Dah, ku lepaskan, ku ikhlaskan padamu. Maka apa yang terjadi? Yaitu ketenangan di dalam hati. Hati tenang pasti bisa tidur. Berarti ayo dengan sifat khidam dan baqo ini kita sadar bahwa kita sebagai hamba sifatnya yang terbaru dan pasti akan musnah. Ibu-ibu dulu pernah ngorak? Apa ayeuna masih ngorak? Ayeuna masih ngorak meren? Dan kawin dege masih hayat. Boro-boro mikirkan kawin. Teka pikir Pak. Teka pikir. Hayang-hayang acan trauma asa. Setelah hayang acan trauma. Temenan trauma kayak. Coba renung. Kita semakin tambah usia akan semakin tambah tua. Betul nggih? Saya tambah umur tambah tua. Tambah tua parane bakal mate. Lah bener ini. Maka tidak ada jalan lain selain kita mempersiapkan kematian. Dipersiapkan di ayeuna. Bekalnya naon? Bekalnya cuma satu. Engkau menghadap Allah, melepas selain Gusti. Itu aja. Masalah amal urusannya Allah. Amal itu sing merek Gusti Allah. Kok sholatin delalah bisanya 5 waktu tok nggak bisa tahajud, ya nikmati aja. Kok bisa ditambah tahajud sama Allah digerakkan tahajud, gerakan duha, ya nikmati aja. Jangan pernah engkau memikirkan amal, tetapi sibukkan hatimu untuk terus memandang Gusti Allah. Nanti amal itu akan digerakkan sendiri oleh Gusti Allah kalau engkau sudah sadar siapa Tuhanmu. Jangan kebalik, engkau sibuk mengejar amal, tidak tahu siapa Tuhannya. Bakal dikasih enggak pahalanya? Enggak. Karena apa? Amalnya itu untuk selain Gusti Allah. Contoh, jenengan embret ngoret di sawah. Ada sawah jenengan koret. Tapi jenengan enggak nembung sing duwe disit. Dibayar ya Pak? Bakal dibayar enggak? Rumangsane bakal erek ternyata ente. Beda naon can kenal heula siapa nu boga Sawah. Paham nggih? Makanya Rasulullah mengatakan awwaluddin ma'rifatul. Awal beragama itu engkau harus mengenal siapa Tuhanmu. Maka kenali dulu sifat-sifatnya. Allah wujud ada, Allah khidam terdahulu, baqo artinya kekal. Belum sifat yang lain. Jangan kebalik, nak engkau langsung ngoret heula tanpa nembung, tanpa kenal. Sadar bayar. Ya. Makanya ayo dulur, sibukkan hatimu terlebih dahulu untuk berkasih mesra dengan Allah, sambil dirimu akan digerakkan oleh Allah
Wayai sholat maghrib digerakkan sholat maghrib. Ketika dengar azan Allahu Akbar, hatimu jangan mendengar itu suaranya babung siapa semisal. Kalau engkau masih menuduh itu suaranya makhluk, suaranya babung, komok babung naik tak nu disengitin, mual daek ke masjid. Betul nggih? Sik nu azan eta jalma. Eta mah sok wadul selesai. Tapi jika engkau sudah kenal Tuhanmu dulu, engkau akan paham hakikatnya siapa sih yang memanggil itu, siapa yang menggerakkan mulutnya babung, siapa yang membuat dia azan, siapa yang membuat dia bersuara, yaiku hidupnya Gusti Allah. Berarti sing manggil hatiku yaiku langsung Gusti Allah. Nek engkau sadar berarti akan langsung melaksanakan sholat. Nek ibu-ibu memang lebih diutamakan di rumah. Kok bisa ke masjid ya? Alhamdulillah saya. Maka beda. Ketika orang yang belum paham Tuhannya mendengar azan, wah aku pokoknya pengen cepet-cepet ke masjid, dan kelihatan orang alim. Nah, biar kelihatan orang soleh, biar kelihatan orang yang baik. Dia tidak sadar ke masjid itu sebenarnya karena digerakkan Gusti Allah. Beda. Kalau hatimu sudah kenal Allah, maka engkau mendengar azan dan pergi ke masjid dengan membawa kerendahan hati. Ndek ngerasa boga nanaon, ndek bisa nanaon, dan kadia sing nglempangken ya Gusti Allah. Amal yang seperti inilah yang akan mendapat balasan dari Gusti. Balasan itu artinya pahala. Apa wujudnya pahala? Ketentraman di dalam hati. Wujudnya pahala itu ketentraman di dalam hati. Wujudnya dosa adalah siksaan. Kini saya ke masjid nggak ada yang memuji ya, siksaan bu. Saya sudah pakai sorban, sudah biar kelihatan orang alim. Kok sampai sekarang nggak ada yang ngundang pengajian? Ya, hatinya masih penuh siksaan. Itulah yang dinamakan dosa. Maka kembali di dalam sifat wajib Allah khidam dan bakok, kita kudu sadar sifatnya makhluk itu yaitu terbaru dan akan musnah. Ibu-ibu pas lahir ingat naon? Apa yang dirasa pas lahir? Hah? Oh, udah dirasa naon? Padahal ceria ya. Udah ngerasa nana? Di situ hampir tidak ada bedanya antara hidup dan nggak ada bedanya. Coba bayangkan, kita sebenarnya hidup, tetapi mati karena nggak bisa ngerasa dan nggak bisa apa. Setelah kita makin dewasa semakin sombong.
Makanya dengan ilmu tauhid ini diharapkan engkau menjadi seperti bayi yang baru lahir. Ya dirimu tuh gak ngerasa apa-apa. Ngomong yang ngerasanya diomongkan Allah, gak ngerasa bisa ngomong sendiri. Dirimu masak, ngulek cabai, ya tidak ada yang diakuin. Nggih? Erek diceraikan ku salaki, erek di merengutin ku salaki, erek difitnah ku tetangga. Hatimu sudah tidak merasa apa? Seperti bayi baru lahir. Itulah manusia yang suci. Maka kita diperintahkan dari suci kembali ke suci. Maka kita ini sebenarnya belum manusia. Kita ini masih orang. Kita ini masih orang. Masih jalma encan manungsa. Beda antara jalma jeung manungsa. Beda. Apa bedanya manusia dan orang? Ada yang bisa jawab? Naon? Apa bedanya manusia dan orang? Kalau manusia itu sudah seperti bayi barulah. Ayak bayi itu diceraikan anu apa nyeri hati ayak? Ayak bayi itu diberi emas sekilo seneng bunga? Ayak bayi itu dipuja-puji dia akan mumbul. Moal manusia itu adalah orang yang sudah tidak terpengaruh hatinya dengan apapun. Tak ulangi, manusia adalah orang yang hatinya sudah tidak terpengaruh dengan apapun. Yang ada hatinya dalam kesucian. Naon nu didengekeun, naon nu didelek, naon nu dirasakan, nu dialami, tidak mempengaruhi hatinya, tidak membuat hatinya tersiksa. Itu arane manusia. Kadenge suara batur ngomongkeun panas. Berarti encan manungsa. Ya. Suaminya rewel, marah-marah, kita sedih. Berarti hatinya masih terpengaruh. Berarti belum melihat Allahnya. Hatinya terpengaruh, tersiksa, berarti masih jalma encan manungsa. Manungsa itu manunggaling rasa. Manungsa itu manunggaling rasa. Hatinya hanya esa, hanya tunggal, yaitu kesuciannya Gusti. Kapan kita menjadi manusia seutuhnya? Ketika sudah dilianglah, ketika sudah terkujur kaku. Ya? Naon? Ese naon? Jadi manusia. Oh, kesadar nih ternyata
Oh, ternyata bener kata Mas Vicky. Mas jadi manusia. Ya? Jadi manusia. Ternyata urang teh masih jalma encan manung, tapi masih leuheung jalma lain hewan. Lain iblis. Hah? Belum. Belum. Saya pun juga belum menjadi manusia seutuhnya. Bapak kencan lihat. Minimal mendekati jadi manusia. Minimal mulai mendekati. Sedikit-sedikit belajar jadi manusia. Manusia, orang, hewan, iblis, dajjal. Dajjal ini orang yang merasa paling. Pokoknya jalma lamun dalam hatinya mengaku-ngaku merasa paling, itulah dajjal. Merasa paling alim, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling pinter, merasa paling kuat, merasa paling kuasa, merasa paling pengharna, merasa ini masih jenuk, itulah dajjal. Ke atas dari iblis, hewan, orang, kakara manusia. Yang tertinggi itu malaikat, putih bersih, tidak memiliki hawa nafsu. Mengapa saya katakan saya belum manusia? Karena masih ada hawa nafsu. Minimal kita sudah mendekati manusia. Minim. Karena tadi saya katakan akan menjadi manusia seutuhnya kalau sudah sakaratul maut. Ya? Takut ge? Mengapa takut? Berarti masih awelen dina dunia. Betul. Kalau sudah enggak awal wis pasrah. Sudah enggak awal sawahna, sudah enggak awal pamajikanna, salakina, budakna, pegaweana, hartana, sawahna, duitna, emasna. Hah? Lamun terbuka naon diawalkeun. Sieun itu karena apa? Masih hayang hidup di dunia. Masih resep, masih betah. Ya, belum sadar Gusti Allah. Emang cek saha nyeri? Eta nyeri apa nyeri kan emang ngomong aduh nyeri. Tapi kan kiramut. Emang enak ada ngomong aduh nyeri. Nih Bu, tak kasih kunci ya, biar nggak nyeri. Tak kasih kunci. Meninggal itu ada dua, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah meninggal yang baik, su'ul khotimah berarti yang belum baik. Biar husnul khotimah itu bagaimana? Husnul khotimah itu dijemput, bukan dicabut. Nek dicabut pasti akan Kenapa dicabut? Karena masih gondeli dunia. Diweret-eret yang malaikat tuh, digeret karena apa?
hatinya masih resep di dunia. Kalau yang sudah husnul khotimah dijemput, beda, tidak akan sakit, justru akan merasakan kenikmatan. Mengapa kok husnul khotimah dijemput? Karena hatinya selalu sadar Gusti Allah. Di dalam hatinya sudah nggak ada gambar-gambar selain Gusti Allah. Sudah nggak ada ini sawahku, ini hartaku, ini hidupku, ini ruhku, ini badanku. Nggak ada. Karena tadi dirinya sudah nol, sudah kosong, sudah seperti bayi barulah lahir. Makanya kenapa kok ada orang yang susah meninggal? Sebenarnya bukan karena pegangannya, bukan. Sebenarnya bukan karena jimatnya, bukan karena jin korinnya, tetapi karena imannya masih mencintai terhadap dunia. Apa yang dipegang tadi itu dia imani, dia memiliki kekuatan, betul nggih? Iman inilah yang menjadikan dia dicabut hesek paehna, kemudian dipaksa ku malaikat. Paham nggih? Karena kepercayaannya. Bagaimana cara melepaskan? Kalau masalah pusakanya, jimatnya, biarin aja. Mau dibakar boleh, mau diserahkan ke kiai boleh, mau dikubur langsung boleh, mau ditaruh di rumah dipajang boleh. Yang penting apa? Imannya sudah melepas kekuatan selain Gusti Allah. Paham nggih? Sing selama ini ngimani aku kuat karena jampe-jampeku, aku ngora, aku bergas waras karena jimatku. Ini yang menjadikan sulit meninggalnya ini. Itu karena imannya yang belum lurus terhadap Gusti Allah. Paham Ibu? Makanya saya berpesan ke ibu-ibu sadayana, kok yang masih memiliki pegangan ya, pusaka-pusaka, jimat, jampe-jampe, rapalan, amalan-amalan, tolong imanmu kembalikan kepada Gusti Allah. Kembalikan imanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Semua itu pasti akan musnah. Ibu-ibu punya harta apapun akan musnah. Punya suami, punya anak, punya tetangga, punya rumah, apapun tidak ada yang abadi. Maka jangan sampai semua itu masuk di dalam hati. Satu biji sawi pun masuk dalam hati, ada pengakuan, pasti akan menjadi bara api neraka, siksaan. Buktinya apa? Ketika diambil oleh Allah, hati kita merasa tersiksa. Diceraikan salaki, diancam kamu tidak akan aku nafkahi. Kalau tidak manut, tidak akan aku nafkahi, sedih, khawatir tidak bisa hidup. Itu Tuhanmu manusia atau Allah? Kalau Tuhanmu Allah, hatimu tidak terpengaruh apapun. Paham ya? Karena engkau merasa mengaku memiliki suami, maka baktimu bukan karena Allah, tetapi karena takut dengan suami. Belum diluruskan ya Bu?
Kalau mau bakti kepada suami, tolong baktimu karena melihat Gusti Allah. Contoh, ma pangien kenci kopi, hatimu kudu ngomong sing minta iku, sing gerakkan iku Gusti Allah. Jangan menuduh makhluk sing minta cikopi. Karena apa? Kalau engkau melihat suamimu yang minta air kopi, ketika dikasih uang banyak langsung gergas didiankan kopi. Tapi kalau suaminya duit nasa etik, ketika suaminya nyiankan kopi, pasti akan nolak engke nyian sora, berarti baktimu bukan karena Gusti Allah. Paham nggih? Paham ya Bun nggih? Tolong diperbaiki ya. Jangan karena takut neraka, jangan karena mengharapkan pahala, jangan karena mengharapkan surga. Karena apa? Tiga ini kegolong makhluk. Surga itu buatannya Allah, pahala itu buatannya Allah, neraka itu juga buatannya Gusti Allah. Dan makhluk itu sifatnya akan musnah. Tidak asal engkau mengkhawatirkan pahala. Ketika engkau sudah hatimu menghadap Allah, pasti akan diberikan pahala. Wujudnya apa? Ketentraman di dalam hati. Gitu nggih Bu? Kira-kira prakteknya gimana? Gunawan tiris. Pun, mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan, gitu. Barangkali ada pertanyaan, monggo kami buka pertanyaan. Mau nanya apapun pun. Keplong. Alhamdulillah. Monggo, mau ada pertanyaan? Sok nanya apa yang boleh ditanya? Kopi soalnya dari ayam memang gitu. Makan di mana? Makan soalnya. Bisa yang bukan pertanyaan kalau pakai hari. Namun pakai kajian kan ada kudu panggil orang misalnya kopi kalau kita jangan kalau kita mau bikin sendiri Kajen eta halus. Berarti suaminya pengerti ya. Ada panggil. Udah, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti saya nanya. Gantian saya nanya. Nanya apa tuh biar? Pembantu ibu beli ada nanya. Ya si orang yang nanya Pak. Ya orang. Pak kamu salat kenal ngabacakan doa. Allahumma ini as'aluka tulakasi itu doa apa? Gantang di atas. Allahumma ini asbatulaka. Asbatulaka. Iya. Kita doa anak apa tadi anak? Tah doa anak tah geus urang inang panggil. Itu pas kapan sholatnya? Dibacanya pas kapan? Baca habis sholat, kalau habis sholat katanya gitu. Ada yang gitu. Lagi sholat apa aja boleh dibacain. Sengaja assalamualaikum itu lihat dan anak gitu. Caranya enak. Satu kali buat kita, dua kali buat orang tua, tiga kali buat suami, buat anak, 4 kali itu harus dibacain katanya. Mana kita nanya kalau yang pinter takut gitu kenapa? Terus terang saya nggak tahu doa itu apa. Oh, nggak tahu.
Saya malah terus terang baru dengar. Tapi nggak usah dipakai ya Pak. Jadi nggak usah dipakai Pak. Menurut saya kalau nggak tahan nggak usah. Malah lebih baik doakan gini, pakai bahasa Sunda. Ya Allah, ampunilah ibuku, almarhum bapakku, malah luweh mandi daripada ngamalkan nuntutnya nyaho. Capek-capek membacakan dan nyaho artinya. Luweh mending ngomong Sunda sak bisana minta ke Gusti Allah. Betul. Ini kita masih lama, baru wujud hitam bako, masih kurang 17 lagi, okay? 17 sifat lagi. Kalau sudah masuk itu baru masuk rukun Islam, dijelaskan hiji-hiji. Kalau sudah itu rukun iman. Kalau udah itu baru bab zikir. Kalau sudah itu baru tentang baiat. Harapannya nanti kita baiat bersama di masjid Baitul Hikmah antara kelompok yang impres, kelompok sini dan kelompok simbar dijadikan hiji baiat bersama dengan syarat ilmu dasar ini sudah dituntaskan. Mbah nggak ngerti 5 bulan lagi, entah 6 bulan lagi, saya tidak tahu. Ya, itu Bu. Kalau sudah dibaiat, nanti ada 5 hal yang harus dijaga. Itu yang akan kita sampaikan pada saat baiat nanti. 5 ini harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Biar apa? Biar mendorong, biar kita tidak terus-terusan di ma'rifatul fana, tetapi naik ke kamil dan bako. Fana itu banyak lalainya daripada banyak ingatnya. Berarti masih fana. Biar naik menjadi ma'rifatul kamil, artinya banyak ingatnya daripada tidak ingatnya. Biar menjadi bako, kalau sudah bako itulah manusia seutuhnya. Itu ada 5 hal yang dijaga. Ibu-ibu sing semangat nggih. Ngajine sing semangat nggih. Ini udah ada yang mundur belum? Sinoman. Karena kesibukan nggih. Yang penting jangan ingin lepas. Ya, karena sudah masuk di dalam kapal, jangan ingin nyemplung ke lautan. Terlanjur masuk ke dalam kapal, dianjurkan sampai ke Gusti Allah. Bun, rampung? Selesai udah? Udah, nggak ada yang tanyakan lagi? Hah? Kalau sholat di kodok itu katanya hukumnya kapan? Digodok dengan apa? Asar. Emang kemana? Sholat zuhur sama asar di kodok itu katanya sah enggak? Bolehnya kalau dalam perjalanan. Kalau cuman di sawah itu kan kapok kadang ya, yang bawa mukena kan bisa. Tapi kan mungkin malu. Kalau sengaja di rumah mah nggak bisa ya Kak? Ya? Kalau sengaja di rumah mah nggak bisa. Nggak bisa ya sudah. Karena apa itu? Sholat itu kalau udah terlewat ya sudah, nggak bisa diganti.
yang bisa yaitu dimohonkan ampun, minta hampura. Kalau perjalanan bisa. Yang penting gini. Yang penting barengi kesadaran. Siapa sih yang menjadikan diri kita itu lalai? Siapa sih yang menjadikan kita ini sampai nggak sholat itu siapa? Sing gerakkan sholat ya Allah, sing membuat nggak sholat ya Gusti. Hatimu kudu selalu eling. Kalau udah ketinggal ya udah. Kalau karena pohon, kalau lupa dan masih ada waktu ya langsung sholat saja. Lupa kok masih ada waktu ya sholat aja. Masih panjang. Aku Pak kayak gitu jam 11 ke 12 Pada saat seperti itu hatimu kudu nyambung rasa sama Allah. Sing membuat saya lupa iku ya Gusti Allah. Sing membuat lalai ya Gusti Allah. Sekarang aku diingatkan, ya langsung tegas-tegas langsung ambil air wudhu. Gitu. Bu, tak tanya lagi, ibu-ibu sudah mulai ada perkembangan belum hatinya? Ada yang berbeda kan? Mulai dibeda, mulai ada perbedaan enggak? Ada, bisa tidur. Mungkin badan terus udah bisa. Ini saya sekarang dari jam 12 kadang-kadang bisa tidur jam 3. Insya Allah nanti kalau sudah ilmunya ini mapan, terus dibaiat, dijaga yang 5 hal, insya Allah akan lebih sadar. Makanya jangan menyerah. Saya doakan ibu-ibu sehat, saya juga sehat. Kita semua diberikan hati yang lapang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.